Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam GKI dikenal 4 persembahan. Yang pertama persembahan diri, yang kedua persembahan tenaga, ketiga persembahan waktu, dan yang keempat persembahan uang. Hari ini saya mengajak saudara-saudara untuk memahami dan juga mendalami apa itu persembahan diri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tahukah dari ayat ini ingin memperlihatkan kepada kita betapa kita memberikan persembahan itu sesuatu yang sangat berat. Bayangkan dikatakan persembahan tubuh. Kita bertanya, kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Persembahan tubuh semuanya kita berikan. Tadi dalam bahasa GKI persembahan diri, seluruhnya diberikan. Nah saudara-saudara, tahukah apa yang terjadi di Bukit Golgota sana? Ketika Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi menebus dosa manusia. Dan oleh karena dosa manusia ditebus, saudara-saudara, maka kita tidak mengalami penghukuman. Kita tidak mengalami kebinasaan. Dan itu sesungguhnya sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyelamatkan dirinya, kecuali ia diselamatkan oleh Allah. Dalam terang pemahaman Kristiani, kita diselamatkan oleh karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi, bayangkan, mau dengan cara apa kita bersyukur kepada Tuhan? Mau dengan cara apa kita berterima kasih kepada Tuhan? Maka tubuh ini mestinya dipakai untuk berterima kasih kepada Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan persembahan diri. Seseorang menyerahkan dirinya kepada gereja, menyelesaikan kelas katekisasi, mempelajari ajaran gereja, ajaran firman Tuhan, mempelajari tata gereja kita, dan kemudian ia memberikan diri untuk menjadi bagian dari gereja. Ia menjadi gereja dalam pekerjaannya, ia menjadi gereja dalam kehidupan keluarganya, ia menjadi gereja dalam kehidupan bersama-sama bangsa dan negaranya. Di mana-mana ia menjadi gereja, mempersaksikan kebaikan Allah, menjadi gereja yang terus bersekutu, terbina, dan bersaksi dan melayani. Mempersembahkan diri. Berapa banyak persembahan diri yang terdapat dalam gereja? Dilihat dari berapa jumlah anggota baptisan dalam gereja. Berapa banyak yang sudah mengaku percaya, berapa banyak yang sudah menerima baptis dewasa. Nah saudara-saudara, mempersembahkan diri itu bicara tentang totalitas kehidupan. Dan juga bicara soal konsistensi kehidupan. Mau dimanapun, dia adalah gereja. Sama saudara-saudara seperti misalnya seorang dokter. Dia ada di rumah, dia dokter. Dia ada di rumah sakit, ya dia dokter. Dia lagi jalan-jalan di mall, ya dia dokter. Dia lagi plesir berpergian keluar kota, main atau lagi berlibur, ya dia tetap seorang dokter. Di tempat liburan dia bisa nolong orang, di tempat kerja nolong orang, di keluarga nolong orang. Dia dokter di mana-mana menyembuhkan. Sama dengan persembahan diri. Aku gereja, di mana-mana aku gereja. Di rumah aku jadi gereja. Di masyarakat aku jadi gereja. Di tempat kerja aku jadi gereja. Di negeri ini aku jadi gereja. Mempersembahkan diri untuk memuliakan nama Tuhan dalam
kehidupannya sebagai gereja. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Audio Jungle.